Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Jadi ini adalah video pertama di channel YouTube saya yang dimana saya akan mendemonstrasikan atau menunjukkan aplikasi sistem komputer based test atau sistem CBT yang kita biasa pakai untuk ujian berbasis komputer ya. Nah, di sini aplikasi yang saya kembangkan ini sama halnya seperti sistem-sistem CBT yang lainnya untuk mempermudah pengerjaan ujian melalui komputer based test atau smartphone based test atau ya bisa pakai device apapun intinya. Di sistem CBT ini ada 4 role user, yaitu yang pertama adalah admin, yang kedua guru, yang ketiga proktor, yang keempat adalah siswa. Nah, nanti kita akan mendemonstrasikan masing-masing dari keempat user atau keempat role tersebut. Saya akan start dulu mulai dari user admin ya. Saya sudah buat user adminnya di sini. Admin. Passwordnya standar saja. Oh, sorry. Ya. Standar saja passwordnya admin 1234 gitu ya. Nah, di sini kita sudah login sebagai administrator. Di sini datanya masih 0 semua ya. Karena nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari tugas masing-masing role mulai dari admin sampai kepada siswa. Dan ini mapel juga sama soalnya belum ada karena belum ada user guru yang menginput. Nah, kita langsung masuk kepada menu manajemen user. Nah, di sini menu manajemen user ini fungsinya ya memanage user dengan berbagai role mulai dari admin itu sendiri karena admin juga bisa lebih dari satu gitu kan. Kemudian ada user untuk guru, proktor dan siswa. Nah, kalau admin sendiri kan memang bisa lebih dari satu, itu biasanya tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Nah, bagaimana cara menginput usernya? Simple saja, di sini ada fitur tambah user ya, kita tinggal klik saja. Kemudian kita bikin admin backup misal. Kemudian username-nya admin2, passwordnya admin 123. Nah, di sini role-nya kita pilih admin ya. Nah, role selain siswa, kita tidak perlu mengisikan NIS, kelas, dan email. Ini opsional. Email pun sebenarnya juga opsional, ya tidak perlu diisi. Ini hanya untuk tambahan saja, ya. Nanti kalau misalkan kita menginput siswa, NIS dan kelas ini wajib diisi untuk mengidentifikasi NIS dan kelas anak tersebut. Ya, kita juga bisa menggunakan NIS-nya sebagai username. Nanti akan saya demokan. Oke. Karena kita akan menambahkan admin kedua, kita simpan saja. Nah, sudah tertambah di sini. Kita akan coba login menggunakan user admin backup. Admin 2, admin 123. Nah, di sini bisa masuk ya dengan menggunakan user admin backup. Di sini sudah tertera. Oke. Nah, kemudian kita ke manajemen user. Nah, di sini ada 3 role selain admin yaitu guru, proktor dan siswa. Kita akan menambahkan dulu untuk user guru karena guru ini nanti yang fungsinya akan secara tugas itu untuk menambahkan soal. Jadi guru mapel pengampunya itu nanti akan menambahkan soal. Oke. Kita tambah user dulu. Nah, misalkan di sini gurunya kita tambahkan misalkan nama lengkap kita pakai nama asal aja ya. Alex Ferguson. Nah, beliau master. Kemudian username-nya ini bebas ya, teman-teman. Bisa mau sesuai dengan keinginan seperti apa. Ini saya bikin username-nya adalah Sir Alex 20 ya. Kemudian passwordnya Sir Alex 123. Role-nya adalah guru. Nah, ini NIS, kelas dan email jika kita kosongkan. Sebenarnya email sih boleh diisi, tapi ini opsional saja, tidak wajib sifatnya. Maka dari itu kita klik simpan. Nah, user dengan nama Alex Ferguson ini sudah termasuk sudah masuk di user guru. Sekarang kita langsung ke proktor. Nah, sama seperti menambahkan guru tadi, kita tambahkan misalkan untuk nama proktornya adalah Michael Carrick. Nah, ini MU semua ya. Passwordnya adalah proktor atau gini aja, Carrick 123 ya, proktor. Ini email boleh diisi, boleh enggak, NIS dan kelas tidak perlu diisi. Nah, di sini ada tulisan kelas yang diproktori. Ini maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan ketika kita sudah menambahkan username
untuk siswa atau user untuk siswa. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini sudah masuk ya user proctor, yaitu atas nama Michael Carrick. Lalu kemudian kita akan beralih ke role siswa. Nah, di sini belum ada sama sekali untuk user dengan role siswa. Kita akan tambahkan. Nah, ada dua mekanisme untuk menambahkan user untuk siswa. Bisa tambah satu persatu ya. Seperti tadi misalkan saya kasih nama siswanya adalah Amin Yamal. Oh, gini aja. Nama siswanya adalah username-nya misalkan kita kasih nama, kita kasih NIS ya 11234. Nah, passwordnya juga sama 11234. Nanti NIS-nya pun akan menggunakan ini. Jadi kita bisa username-nya bisa menggunakan NIS atau bisa menggunakannya lain, tapi karena untuk siswa jadi kita buat gampang saja, yaitu dengan NIS. Misalkan Benjamin Sesko ini kelas 12 DJKT 1 atau kelas 11 DJKT 1. Email kita isi aja enggak apa-apa, misalkan misalkan seperti ini, kita simpan. Nah, sudah muncul ya. Ini adalah salah satu cara untuk menambahkan user dengan role siswa. Nah, gimana kalau ternyata usernya banyak, misalkan lebih dari satu, misalkan ada 10 gitu ya, kalau itu kan capek ya. Nah, kalau kita tambah satu-satu, kita bisa menggunakan fitur import siswa. Nah, di sini ada fitur import siswa. Nah, pengisiannya adalah seperti ini, menggunakan file Excel, formatnya seperti ini, sudah disediakan template-nya. Kita download template-nya dulu. Nah, oke, di sini sudah ada template-nya. Nah, bentuk template-nya seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada nomor, kemudian nama, NIS, dan kelas. Nah, kalau ketika kita menggunakan format ini, otomatis nanti NIS-nya akan menjadi username dan passwordnya, teman-teman, kalau kita pakai format ini. Misalkan ini saya ganti usernya, kemudian 11445, kemudian kita tambah lagi username-nya, NIS-nya adalah 11556. Kelasnya kita kasih 11 DJKT 2, dan di sini kita kasih kelas 11 DJKT 3, misalkan seperti itu ya. Kita save saja, lalu kemudian kita lakukan import. Kita pilih yang sudah kita download tadi ya. Nah, ini. Kemudian kita upload. Nah, selesai, berhasil 2 siswa. Kita cek ke manajemen user. Nah, usernya tadi sudah muncul. Otomatis username-nya tadi, NIS-nya akan menjadi username dan passwordnya. Jadi kalau kita menginput dengan menggunakan fitur import format di sini. Nah, di sini ada 3 kelas ya, 11 DJKT 1, 11 DJKT 2, dan juga 11 DJKT 3. Nah, ini terkait dengan kelas, kita akan kembali kepada user proctor. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, tadi di sini ada belum muncul kelasnya. Nah, ini maksudnya apa kelas yang diproktori? Jadi proctor ini bisa mengampu kelas lebih dari 1. Kalau ini kan biasanya tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Misalkan Michael Carrick ini mau jadi proctor 11 DJKT 1 aja. Oke, kita simpan. Jadi nanti Michael Carrick hanya akan memproktori siswa yang berada di kelas 11 DJKT 1. Di sini ada Benjamin Sesko. Gimana kalau proktor keduanya, atau kita tambahkan ya 3 proktor sesuai dengan masing-masing kelasnya ya, seperti ini. Oke, kita tambah dulu. Kita tambah dulu. Ini saya pakai nama sepak bola aja ya, biar asik gitu. Kemudian username-nya Jose MH gitu aja. Passwordnya Jose 123. Role-nya proktor. Nah, Jose Mourinho ini akan kita proktor atau kita kasih tugas untuk memproktori kelas 11 DJKT 2. Oke, kita simpan. Nah, kemudian masih ada satu lagi tadi 11 DJKT 2, ini namanya si Brian Bomo.
Nah, kita tambah lagi untuk satu proktor lagi untuk memproktori kelas 11 TJKT 3. Kita kasih nama Vangal. Sama. Username-nya adalah Vangal. Vangal 123. Proktor. Nah, tadi kan sudah 11 DJKT 1 sama 11 DJKT 2 sudah ada proktornya, kita tambahkan Vangal untuk memproktori kelas 11 DJKT 3. Kita simpan. Nah, otomatis setiap siswa ini proktornya berbeda-beda ya. Si Benjamin Bisesco, Brian Bemo, dan Mateus Gunia ini mempunyai 3 proktor yang berbeda. Nanti bedanya seperti apa kita akan cek terlebih dahulu. Lalu kemudian untuk jadwal tes, sebenarnya jadwal tes ini hanya untuk menampilkan nanti di pada dashboard siswa itu ini tuh adalah tes apa, misalkan PSAJ 2026 plus 2027. Itu dimulai dari tanggal berapa? Mulai dari tanggal 9 jam 7.30 sampai sampai tanggal 10 pukul 14.00. Keterangannya kita bisa isi terserah ya. Kita mau mengaktifkan countdown juga bisa, boleh mau dinonaktifkan juga bisa. Oke, kita kasih keterangan penilaian akhir jenjang. Ini aja. Kita simpan. Nah, nanti kita akan lihat ini di dashboard siswa nanti ya. Nanti ini akan muncul di dashboard siswa. Oke, kemudian broadcast pesan. Nah, broadcast pesan ini sebenarnya untuk memberikan pengumuman kepada user-user yang ada selain admin gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Kita akan coba dulu ya untuk memberikan broadcast pesan baik untuk semua ataupun per user. Misalkan semua judul ini adalah tes uji coba broadcast, judul gini aja, tes broadcast. Isi pesannya ini adalah uji coba tes broadcast message kepada semua user. Kita kirim. Nah, nanti kita akan lihat di semua user itu akan muncul. Ini juga kita bisa kirimkan khusus kepada salah satu role saja, di mana siswa kita akan kirim tes untuk siswa berusaha, berdoa, dan jujur. Nanti broadcast ini hanya akan muncul di role siswa. Nanti kita lihat ya perbedaannya gitu ya. Kemudian untuk sesi aktif. Nah, sesi aktif ini untuk melihat siapa-siapa saja user-user yang sedang online ya. Entah itu role admin, entah itu proktor, entah itu guru atau maupun siswa. Jadi kalau nanti misalkan ada yang idle statusnya, nanti mungkin biar mengurangi beban server, nanti kita bisa kick usernya. Misalkan saya ambil contoh tadi pakai usernya salah satu proktor ya. Nah, misalkan tadi saya pakai usernya Karas saja, Michael Carrick. Tadi apa username-nya saya lupa. Oh, ini username-nya ya, Karas 16. Karas 123. Oh. Tadi username-nya apa ya? Saya reset dulu, saya lupa tadi. Oh, ini aja username sama passwordnya sama aja ya, kita samakan. Nah, ini terus lalu kita lihat di sesi aktif tadi. Nah, user Michael Carrick ini sedang aktif ya. Kita juga bisa memantau dia login pakai browser apa, kapan aktivitas terakhirnya, kemudian IP yang diakses berapa. Karena saya mengaksesnya dari satu device yang sama, maka IP-nya sama gitu ya. Itu tergantung, nanti kalau misalkan mengaksesnya dari luar jaringan sekolah, nanti IP address-nya beda sendiri ya, tergantung dari providernya masing-masing gitu. Ini nanti kita bisa kick ya, nanti kita bisa kick kalau misalkan sudah terlalu lama idle, nanti baru kita kick gitu. Oke, nah ini nanti untuk proktor ini nanti akan saya tunjukkan ya.
Nah, untuk admin mungkin hanya itu saja, sama mungkin fitur ganti password. Kalau fitur ganti password ini bukan hampir, semua role user ada ya, fungsinya hanya untuk mengganti password aja sih gitu ya. Tapi karena ini kita tidak praktekkan, jadi tidak perlu karena kita sudah tahu passwordnya. Nah, ini untuk yang user admin ya tadi ya. Oke, mungkin itu untuk yang user admin. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan user proctor. Ini saya login dulu aja. Tadi usernya adalah Karas16, passwordnya juga sama. Nah, kita login. Ini untuk proctor ini ya lumayan ya. Oh, gini aja, kita mulai dari user guru aja dulu ya. Kita mulai user dari guru. User Alex 20. Nah ini tadi ya broadcast yang sudah kita kirim dari admin muncul di dashboard pengumuman untuk user guru. Nah, tugasnya apa saja dari user role guru ini? Tugasnya di sini untuk menginputkan mata pelajaran dan soalnya. Kita misalkan nama mapelnya kita pakai nama mapel uji coba gitu ya. Kode mapelnya uji 2026. Nah, durasinya ini bebas, bisa sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing, ada 60, kalau standarnya biasanya 90 menit ya. Nah, acak urutan soal ujian ini fungsinya untuk mengacak urutan soal ujian supaya antar satu siswa dengan siswa lain itu berbeda. Gitu kan, jadi supaya tidak sama. Ini bebas, mau diaktifkan boleh, mau tidak boleh, tapi ini kita aktifkan saja. Oke, kita simpan. Nah, di sini statusnya masih nonaktif ya, teman-teman. Nanti itu bisa diaktifkan manual atau nanti dari proktor, kalau gurunya lupa mengaktifkan, proktor juga bisa mengaktifkan. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang namanya soal, ya kan? Ini fungsinya untuk menginputkan soalnya. Nah, di sini ada dua tipe soal, yaitu pilihan ganda dan juga IC. Nah, jadi kalau pilihan ganda ya sesuai lah, kalau pilihan ganda jawaban yang benar yang mana, A, B, C, D, E, atau mungkin ada yang cuma sampai D. Nah, itu tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, untuk esai sendiri penilaiannya adalah sistemnya menggunakan kemiripan teks yang minimal 75% atau lebih, maka jawaban itu akan dianggap benar. Nah, untuk yang jawaban esai ini nanti bisa ditentukan apakah 75% itu kebanyakan atau tidak, itu nanti kepentingan dari sekolah masing-masing dan itu nanti bisa diganti. Kalau ini gantinya dari back-end-nya, dari codingnya ya. Ini untuk sementara ini saya ambil sampling yaitu 75%. Misalkan seperti itu. Nah, untuk pilihan ganda, simpel aja, kita tinggal kopas soalnya. Saya sudah punya bank soal di sini, kurang lebih ada 12 soal ya. Nah, 12 soal ini macam-macam random, teman-teman. Ada soal pengetahuan umum, kemudian ada soal bahasa Jepang, agama Islam, bahasa Jawa, agama Hindu, kemudian ada matematika. Nah, yang matematika ini munculnya kenapa seperti ini? Ini adalah kode latex ya, teman-teman. Kode latex ini untuk memunculkan simbol-simbol equation seperti kalau misalkan integral, logaritma, persamaan linear. Nah, itu nanti kita akan lihat di soal nanti. Karena biasanya kan kalau kayak integral kayak gitu-gitu kan itu kan spesial karakter ya, kayak bahasa Arab, bahasa Jepang, aksara Jawa. Kemudian kalau yang di agama Hindu kan juga mengutip kitabnya kan spesial karakter juga, ini kayak tulisan India atau apa, ini saya kurang tahu. Nah, ini kan dia kan spesial karakter nih. Nah, ini harus bisa kebaca di aplikasi sistemnya. Nah, kita akan ambil contoh. Jadi penginputan soalnya ini bisa menggunakan dua metode, langsung ke sistemnya atau menggunakan format impor soal. Nah, kita akan jelaskan dulu kenapa dari sistem juga harus menyediakan untuk menghindari kesalahan dalam penginputan soal gitu. Karena kalau sudah dengan sistem itu kan sudah mengikuti gitu kan, jadi nggak perlu memperbaiki format. Misalkan kalau kita pakai format, kadang mungkin ada bapak ibu guru yang salah memasukkan format gitu, tidak sesuai dengan ketentuan pengisian formatnya. Nah, kita sediakan ini supaya lebih gampang, misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada gambarnya, kita save dulu aja gambarnya. Soal 1 persegi. Nah, misalkan
kita kopas dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita kopas langsung ke sini aja. Nah, ini ada pratinjau, teman-teman. Pratinjau itu nanti previewnya kalau di soal itu munculnya seperti apa. Kita pilih gambarnya yang tadi persegi itu ya. Di pictures mana tadi. Nah, ini soal satu persegi. Nah, ini kenapa ada pertanyaan atau gambar posisi gambar di atas dan di bawah? Karena biasanya beberapa soal bergambar itu kan ada yang soalnya perhatikan gambar di atas atau perhatikan gambar di bawah. Nah, itu nanti terserah gurunya mau di atas teks atau di bawah teks. Nah, karena saya maunya di bawah teks, ini saya taruh di bawah teks. Nah, seperti itu. Nanti jadi gambar perseginya itu akan muncul di bawah setelah ini. Nah, kemudian jawabannya, opsinya kita tinggal kopas aja tadi ya dari bank soal ya. Persegi, kemudian lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang. Nah, untuk jawabannya sendiri ini bisa teks atau bisa menggunakan gambar, sama halnya seperti membuat soal gitu ya. Jadi ada opsional kalau mau soalnya dibuat gambar, jawabannya juga gambar, itu sangat bisa sekali. Nanti tinggal dipilih gambarnya saja sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini ada logo kalkulator. Nah, logo kalkulator ini apa? Ini untuk fungsinya menyisipkan rumus matematika, ya kan? Menggunakan kode latex, misalkan seperti ini. Nah, ini akan muncul virtual keyboardnya. Nah, virtual keyboard ini, ini nanti fungsinya untuk mau memasukkan kayak ini apa equation ya, kayak biasanya ya di MS Word ini ya. Nah, ini misalkan logaritma atau 2 log 1 misalkan, nanti di sini akan muncul pratinjaunya seperti ini. Tapi itu nanti soal matematika kita skip dulu. Kita pakai. Nah, jawabannya kan di sini persegi ya, berarti kita pilih jawabannya benar. Nah, bobot ini nanti tergantung dari soal masing-masing ya, apakah soalnya full pilihan ganda atau IC. Kalau misalkan ada mau dicampur IC, mau bobotnya sama atau misalkan pilihan ganda atau IC lebih besar, itu bisa ditentukan. Nah, ini kita buat dulu bobot 1 karena kita mau bikin soal pilihan ganda. Kita simpan soal. Nah, otomatis akan muncul di sini. Ini soal ini aktif ini. Nah, kita kembali ke bank soal tadi. Kita akan menginputkan soal bahasa Jepang. Nah, seperti ini. Ini kan ada huruf apa ini? Huruf hiragana ya atau kan. Pokoknya semacam untuk bahasa Jepang ini. Nah, ini kita kopas saja. Nanti otomatis di sini pun juga akan kebaca. Nah, misalkan kalau kita mau kita buat bold untuk huruf Jepangnya bisa. Di sini ada tombolnya bold ya. Nah, di sini. Nah, bisa pakai klik atau kita bisa pakai keyboard. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa klik atau kita pakai keyboard aja juga bisa. Cuman kalau biasanya kan kebiasaan pakai keyboard Ctrl B gitu ya, Ctrl I untuk miring, Ctrl U untuk garis bawah. Cuman kita ini buat Ctrl B aja untuk menebalkan yang dimaksud tuh kalimatnya yang mana. Nah, seperti ini. Nanti kurang lebih soalnya akan munculnya seperti ini. Jadi huruf karakter Jepangnya tuh terbaca gitu. Nah, kemudian kita masukkan opsinya aja. Ini kan opsinya kebetulan juga ada spesial karakter dari Jepangnya, huruf Jepangnya. Nah, ini kita masukkan satu-satu. Jawabannya ini di sini kalau lihat kuncinya adalah D ya. Jadi kita pilih jawaban yang benar D. Di sini pun juga bisa kita pratinjau ya, maksudnya opsinya nanti keluarnya seperti apa. Kita klik simpan aja. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul ya untuk soal dengan bahasa Jepang. Nah, yang soal agama Islam pun sama juga, seperti kalau misalkan ada kutipan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan huruf Arab, nah itu juga bisa akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih ini.
kontrol, kita kontrol V di sini. Nah, sama halnya seperti tadi bahasa Jepang, kalau kita mau kita bold untuk huruf Arabnya, kita bisa bold seperti ini. Nanti munculnya pun akan seperti ini. Nah, kita sisipkan dulu jawabannya. Nah, jadi kurang lebih penginputan soalnya seperti ini. Nanti kalau misalkan kita menghendaki untuk menginput soal melalui sistem, sebenarnya maksudnya tujuannya lebih baik, yaitu untuk menghindari kesalahan dalam mengimport format soal. Kadang-kadang kan kalau tidak sengaja membuat soalnya tidak sesuai ketentuan format, nanti soalnya tidak muncul dan lain sebagainya. Nah, itu kan akan lumayan berpotensi membingungkan siswa. Di sini jawabannya adalah D. Kita pilih D saja. Nah, otomatis soalnya langsung muncul di bawahnya persis. Daftar soalnya sih tidak acak. Nanti kalau sudah dikerjakan oleh siswa, urutannya bisa berbeda. Gitu ya. Kemudian kita akan coba yaitu untuk matematika. Jadi ini kan spesial karakter muncul semua ya. Nanti berlaku juga seperti huruf aksara Jawa, sama ini yang untuk agama Hindu, kutipan dari kitab agama Hindu kan ini juga spesial karakter ini. Nah, itu bisa terbaca. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginputkan soal untuk matematika. Matematika ini kan kalau yang di Word itu kan ada kayak equation gitu ya biasanya ya. Insert, nah simbol equation gini-gini. Nah, ini berbeda ya teman-teman dengan kode latex yang ada di web ya. Nah, kita memang ini bingung ya, ini apa ini kok ada begin and gini. Nah, ini adalah kode latex untuk memunculkan rumus metrik. Nah, ini soalnya kan tentang metrik ya, matematika. Kita kopas. Nah, nanti kita paste di sini. Nah, otomatis nanti munculnya akan seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu mau bikin soal dari ChatGPT, misalkan tentang integral, turunan, persamaan linier, metrik seperti ini, itu nanti dari ChatGPT-nya tinggal dikopas di sini, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Atau kalau misalkan mau menginputkan rumus sendiri dari sini bisa. Nah, diklik virtual keyboardnya, nah seperti ini. Nanti tinggal pilih aja untuk mau bikin apa, misalkan integral ya. Nah, ini kan bisa muncul seperti ini. Integral. Kode latexnya di sini adalah integral. Nah, kita pakai soal yang sudah ada dulu. Nah, jawabannya pun juga sama. Untuk itu kita tinggal kopas saja. Nah, kalau untuk matematika ini kan memang saya mengambil contoh soal ya, karena saya bukan guru matematika, saya juga tidak tahu, jadi saya hanya mengambil untuk sebagai preview contoh soal saja untuk matematika. Nah, kita kopas jawabannya. Di sini jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Kita simpan soal. Nah di sini langsung muncul ya, diketahui A gini ya. Nah, ini nanti previewnya akan sama persis seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Nah, nanti teman-teman juga ya, untuk guru matematika ini sangat memudahkannya, karena biasanya kan kita harus crop per soal, karena kan kadang tidak muncul kodenya di web gitu kan, harus crop soalnya dalam bentuk gambar, dan itu kan juga merepotkan gitu. Nah, ini contoh soal menggunakan sistem. Nah, bagaimana dengan format import? Format import, nanti kita akan download format import. Nah, di sini sudah disediakan untuk template-nya. Nah, template-nya kurang lebih seperti ini sama. Nah, penulisannya harus menyesuaikan urutannya seperti ini. Ini saya akan berikan contoh. Nah, setiap akan berpindah ke soal, itu harus ada satu spasi seperti ini. Nah, penulisannya seperti ini. Nanti soalnya nomor 1 apa? Nanti tinggal dikasih A, B, C, D, dan juga E. Nanti jawabannya apa? Misalkan jawabannya A, taruh di jawabannya seperti ini. Sampai bawah, penulisannya harus sama seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah,
Nah, seperti ini. Dari format ini langsung kita imporkan saja ya. Kita import pilih mata pelajaran. Oh, bentar. Kita upload dan import. Nah, berhasil import 12 soal. Ini kemungkinan ada soal yang terdouble ya teman-teman, karena kita tadi sudah menginputkan pertama untuk apa? Untuk yang soal tadi. Jadi ada 3 soal yang double ya, misalkan kayak tadi persegi ini metrik, kemudian soal ini ya 3 pertama tadi ini tuh. Nah, soalnya nanti akan double teman-teman, tidak apa-apa. Ini hanya contoh saja, nanti kalau misalkan menggunakan format import seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan template TXT? Template TXT ini kan notepad ya. Ini fungsinya hanya untuk sebagai template soal kalau misalkan tidak ada soal bergambar. Jadi soalnya teks semua, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita pakai aja contoh soalnya ini. Nah, jadi format penulisannya seperti ini. Nah, ini di sini ada pilihan ganda dan juga IC. Nah, bagaimana cara untuk membuat soal format pilihan ganda dan IC? Nah, kalau pilihan ganda kita tinggal tuliskan aja formatnya nomor 1, kemudian jawabannya A, B, C, D, E. Nah, untuk IC kita di setelah nomor kita kasih kurung pembuka ini, kemudian kita kasih IC, tulisannya keterangannya IC. Nanti pertanyaannya apa, lalu kemudian jawabannya ada di bawahnya seperti ini format penulisannya. IC, karena ini menunjukkan bahwa soal nomor 4 adalah IC. Nah, seperti ini. Kemudian jawabannya langsung ditaruh di bawahnya, jawaban titik 2 kemudian apa, seperti itu. Seperti ini juga sebutkan contoh 3 energi terbarukan. Gini, lalu kemudian jawabannya ditaruh di bawah. Jadi ini campur ya. Untuk membedakan IC dan pilihan ganda ada bedanya di sini. Ya, ada keterangan IC-nya. Ini kita harus tambahkan sendiri IC supaya sistem bisa mendeteksi bahwa ini adalah pertanyaan IC. Ini kita save aja. Kita imporkan menggunakan ini. Kita upload dan import. Nah, soalnya otomatis bertambah ya tadi ya. Nah, ini ada IC-nya juga. Nah, ini langsung muncul ya IC dan ini PG pilihan ganda. Nanti kita akan lihat previewnya dengan siswa. Nah, kalau menggunakan format Word untuk IC-nya seperti apa? Sama. Setiap kali kita mau menggunakan atau memberikan pertanyaan IC, depannya setelah nomor itu sebelum soal kita kasih kurung ini, lalu kita isi. Kalau kita isi ini namanya kurung apa ya, saya lupa. Pokoknya ini, lalu kita kasih isi, kemudian baru pertanyaannya. Di Word pun yang menggunakan format Word juga sama, seperti itu kurang lebih. Nah, hasil ujian ini adalah untuk apa ya? Oh, maaf, ini untuk import soal. Ini ada pilihan ya pokoknya untuk import soal itu ada 2 metode, bisa menggunakan sistem langsung atau bisa untuk import. Jadi tergantung kenyamanan dari Bapak Ibu guru sendiri ya. Ada yang mungkin nyaman dengan format Word karena mungkin berasa ngerjakan soalnya gitu, atau berasa bikinnya, atau yang mungkin males apa ya, atau mungkin cari praktisnya aja tinggal pakai dari sistem aja. Nah, kemudian hasil ujian. Nah, hasil ujian ini apa? Nanti semua siswa yang sudah mengerjakan hasil ujiannya akan muncul di user gurunya masing-masing. Jadi ibaratnya kita sudah tidak perlu setor nilai ke gurunya, nanti gurunya pun sudah bisa punya nilainya masing-masing, dan itu nanti bisa di-download. Nanti kita akan praktekkan karena ini belum ada yang kita praktekkan usernya. Oke. Lalu ini ganti password juga sama ya. Semua user ada semua user ada ininya, ada ganti passwordnya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini kita aktifkan saja ya tadi karena kita lupa mengaktifkan, atau nanti kita aktifkan dari Proctor juga bisa. Nah, itu untuk yang untuk username guru. Nah, sekarang kita berlanjut ke username Proctor. Nah, tadi kan kalau guru kan untuk memanage soal dan lain sebagainya, ini Proctor ini untuk memanage dari ujian itu sendiri. Tadi Proctornya adalah Michael Carrick, username-nya Karas16, passwordnya juga sama. Lalu kita login. Nah, di sini muncul mata pelajarannya. Nanti total mapelnya ada 1.
Nah, di sini ini statusnya masih off tadi ya, dari guru belum diaktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, muncul. Jadi pada manajemen mapel ini kita bisa set mapelnya sesuai jadwal. Misalkan di jam pertama dia mulainya jam berapa ya, misalkan ya, jam 7.30 atau gini aja, jam 11. Tanggal ini ya, tanggal 9, jamnya jam 11. Kemudian waktu selesainya sampai jam 12.30 ya. Ini kemudian aktifkan ujian sama tampilkan hasil nilai atau nilai ke siswa. Ini opsional, tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Ada beberapa sekolah yang lebih memilih untuk langsung menampilkan hasilnya ke siswa, tapi mayoritas memang lebih untuk tidak menyampaikan hasilnya sampai nanti gurunya sendiri yang menyampaikan. Tapi ini kita matikan dulu aja, nanti kita akan lihat perbedaannya ketika ditampilkan hasil dan tidak. Kita simpan. Nah, di sini tulisannya hasil disembunyikan. Jadi hanya akan bisa melaksanakan tes mulai pukul 11, selesainya pukul 12.30. Di luar jam ini siswa sudah tidak bisa mengerjakan. Nanti kalau misalkan mau ini hanya buat ujian ya, mungkin bisa buat kayak ulangan harian, itu juga bisa. Nanti kalau tanggal mulai dan selesainya dikosongi, siswa bisa memulai kapanpun. Jadi mulai dan selesai ini untuk memberikan rules supaya di luar jam ini siswa tidak bisa mengakses ujian ini, untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang lainnya. Nah, kemudian peserta ujian. Nah, peserta ujian ini tadi ya sesuai ya, tidak tampil semua ya. Tadi Michael Carrick itu hanya memproktori user dengan kelas 11 TJKT 1 yang mana isi Benjamin Sisko ini. Makanya dia munculnya hanya Benjamin Sisko ya, dan kelasnya pun hanya TJKT 1. Jadi sesuai ya dengan yang sudah di plotting oleh admin tadi gitu. Nanti yang proktor yang lainnya juga sama. Kemudian token. Nah, token ini digunakan untuk siswa akses login. Tanpa token ini siswa tidak akan login. Siswa tidak akan bisa login ya. Nah, seperti ini. Misalkan ya, saya kasih contoh ini. Saya akan masuk sebagai siswa tanpa tokennya. Nah, sistem akan mendeteksi bahwa username itu role-nya adalah siswa. Kalau tidak ada token, tidak bisa masuk. Nah, nanti token ini gunanya untuk memberikan akses masuk kepada siswa. Nah, masa berlaku token ini bisa ditentukan oleh proktor masing-masing. Misalkan saya mau proktor itu biar anak tidak banyak tanya tentang token, saya buat 90 menit sesuai dengan durasi dari tesnya. Maka kita generate tokennya. Nah, seperti ini. Nanti ada sisa waktunya berapa? Untuk misalkan sisa waktunya masih 89 menit. Jadi ini kita sesuaikan dengan durasi. Terserah, itu nanti kebijakan dari proktor masing-masing. Jadi ada yang mungkin mau dibuat seharian penuh gitu, silahkan. Nah, itu tergantung dari proktornya masing-masing. Kemudian yaitu fitur enroll siswa. Nah, fitur enroll siswa ini untuk untuk memberikan akses siapa siswa-siswa mana saja yang bisa mengerjakan untuk soal dari mapel uji coba ini. Misalkan kayak ini. Nanti kalau misalkan siswanya dalam satu kelas itu lebih dari 10 misalkan, atau kita mau langsung enroll langsung satu kelas, langsung kita enroll saja. Jadi nanti semua siswa dengan user 11 TJKT 1 otomatis akan terenroll. Nah, kenapa persiswa ini? Persiswa ini biasanya untuk mengenroll kalau misalkan mata pelajaran agama. Karena kan biasanya dalam satu kelas itu kan ada beberapa agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu nanti tidak semuanya kan anak yang beragama non muslim. Misalkan dalam satu kelas ini hanya ada 2 orang, nanti kita bisa pilih siswanya. Tinggal misalkan satu kelas ada 2, nanti di bawahnya sini ada siswanya baru 1, 2, 3, 4. Nanti di bawahnya sini ternyata ada 2 siswa, nanti kita kontrol aja, lalu kita enroll. Nanti otomatis untuk mapel agama, misalkan agama Kristen, nanti hanya akan aja muncul 2 siswa itu, karena dalam satu kelas itu hanya ada 2 siswa Kristen. Begitu pula berlaku untuk agama yang lain, Katolik, Hindu, Buddha. Nanti untuk menghindari supaya siswa itu tidak masuk ke mapel agama yang bukan agamanya dia, untuk menghindari error.
Nah, kemudian fitur hasil ujian. Nah, fitur hasil sama seperti guru, proktor pun juga bisa memantau hasil ujiannya gitu kan. Nanti itu tergantung kendali, kalau untuk sudah ujian itu kendalinya nanti dari proktor. Ya, kendalinya dari proktor mau menampilkan hasil ujiannya atau tidak, tapi tetap mengacu pada peraturan sekolah masing-masing apakah setiap selesai ujian itu mau ditampilkan atau tidak, itu tergantung dari sekolah masing-masing. Nah, oh ya, di sini ada status siswa. Nah, status siswa ini fungsinya untuk memonitoring progresnya siswa mengerjakan, sisa waktu, kemudian nilainya berapa dan aksi. Nah, aksi ini di sini nanti ada 3 aksi: menambah waktu, mengurangi waktu, dan mereset. Nanti seperti apa? Nanti kita akan praktikkan setelah sampai kepada user siswa gitu misalkan. Jadi nanti kan kita uji cobakan untuk perbedaannya nanti kalau siswa sudah login gitu ya. Nah, tadi kita sudah enroll ya siswa atas nama Benjamin Sisko ya. Dari 11 DCKT 1 kita sudah enroll ya. Nah, kalau sudah, kemudian ya ganti password standar seperti aplikasi lain, seperti role lainnya. Nah, kita akan mulai mengujikan user untuk role siswa. Nah, ini ada fitur blokir ya. Kalau misalkan fitur blokir ini kita aktifkan, siswa itu tidak akan bisa login. Walaupun dia punya token, dia tidak akan bisa login. Misalkan seperti tadi, username-nya berapa tadi, Benjamin Sisko. Nah, ini password, kemudian tokennya kita masukkan. Nah, akun Anda sedang diblokir, akun Anda diblokir. Nah, ini untuk mungkin memberikan punishment kepada siswa yang mungkin tidak kooperatif, sudah diingatkan tapi siswanya tetap membandel. Nah, ini bisa jadi salah satu punishment supaya siswanya ini bisa mau kooperatif ya. Nah, ini langsung akun Anda diblokir. Nah, gitu. Kita aktifkan lagi peserta ujiannya, kita aktifkan. Ya. Nah, kita login lagi ya. Username-nya tadi. Masukkan tokennya. Nah, ini tadi jadwal yang kita set tadi di admin. Nanti sebenarnya ini tidak fitur yang tidak utama ya. Ini hanya untuk sebagai reminder aja bahwa ujiannya berlangsung selama berapa hari. Nanti tergantung tanggalnya, ngesetnya dari berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah, seperti itu. Hanya ini sebenarnya hanya countdown timer aja sih. Tidak terlalu esensial lah. Nah, ini di pengumuman tes untuk siswa, di sini tadi kan kita sudah memasukkan broadcast message khusus untuk role siswa. Di sini muncul, yang untuk semua juga muncul, yang hanya untuk siswa juga muncul. Nah, hanya muncul di siswa ya tadi ya. Nah, ini tes untuk siswa. Tadi di guru sama di proktor tidak muncul pengumuman, ini hanya muncul yang bawah. Nah, ini belum waktunya karena tadi kita mulai tesnya adalah jam 11. Jam 11 nanti. Nah, misalkan kalau dalam satu hari itu siswa ada 3 mapel, nanti mapelnya akan di bawah semua. Nanti di sini di jadwal tes. Nah, ini masih terkunci, belum waktunya. Nah, misalkan. Karena kan mulainya baru jam 11. Nah, ini menghindari supaya siswa itu tidak asal login. Dan aplikasi ini kan ada sessionnya. Sistem ini ada sessionnya. Setiap 15 menit kalau siswa dianggap tidak aktif, maka dia akan logout dengan sendirinya gitu. Dia akan logout dengan sendirinya, ya itu nanti akan jadi kerugian buat dia sendiri gitu. Nah, satu lagi mungkin ganti password ya sama. Kalau misalkan nanti kalau NIS kan berpotensi siswa semua bisa lihat NIS teman-temannya ya gitu kan lewat absen gitu. Nah, ini juga disediakan kalau misalkan siswa nanti mau ganti password ya silahkan. Yang penting siswanya harus ingat gitu passwordnya apa gitu. Nah, ini masih mulai 18 menit lagi ya. Tapi karena kita akan uji cobakan, kita akan ubah jamnya 10.43. Kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, sambil menunggu 1 menit lagi ya. Nah,
Jadi fungsinya kenapa ada waktu itu tadi supaya siswa itu tidak langsung nyelonong, tidak langsung memulai tes, supaya semua serentak. Jadi begitu waktunya selesai, tadi kan kita set sampai jam 12.30. Kalau sudah jam 12.30 ya nanti dia akan selesai otomatis dengan sendirinya. Mau dia masih ada soal atau tidak yang belum terjawab, nah itu fungsinya untuk mendisiplinkan di situ. Supaya tidak ada alasan, Pak saya belum selesai, ya kan sesuai dengan waktunya 90 menit, jadi ya 90 menit ya 90 menit gitu, seperti itu. Jadi kalau sudah lewat dari situ ya tidak bisa lagi. Nah ini kita sambil menunggu timer countdown-nya untuk memulai 15 detik lagi ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari mulai admin sampai siswa ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan ya semoga sih harapannya aplikasi ini berjalan dengan baik gitu kan. Nah ini ujian sudah bisa dimulai, kita refresh halaman. Nah dia otomatis langsung muncul tombol mulai. Kita klik mulai, kita ya. Nah di sini langsung muncul soalnya. Nah ini ya karakternya ya tadi sudah muncul ya. Nah seperti ini tadi karakternya sudah muncul, terdeteksi ya huruf Jepangnya. Nah ini tadi yang soal yang kita format import dari TXT Notepad ini muncul juga ya. Nah ini matriks dari matematika ini tadi ya muncul ya. Ini muncul ya, ini bukan gambar ya teman-temannya, ini kode teks gitu kan. Nah ini kalau biasanya kan siswa kan mau kopas, mau jawaban di search di Google ya. Kalau dia pakai HP, dia tab panjang, misalkan dia hold tab gitu, nanti dia akan muncul ini. Sebenarnya kayak klik kanan ya. Klik kanan diaktifkan, Allah is watching you. Nah ini nanti teksnya bisa dirubah ya, ini hanya untuk ya reminder aja lah gitu. Nah ini ada fitur untuk membesarkan ukuran teks soal. Misalkan kalau tulisannya kurang besar, ini nanti bisa dibesarkan teman-teman semua. Nah seperti ini sampai maksimal 200%. Nah di sini navigasi soalnya ada di samping. Di sini ada tombol selesai dan submit, berikutnya, ragu-ragu, dan sebelumnya. Nah, ini hanya untuk navigasi ya, soal sebelumnya, soal berikutnya. Kemudian selesai submitnya kenapa belum bisa diklik? Karena jawabannya semua belum terjawab, 22 soal ini belum terjawab gitu ya. Jadi kalau sudah terjawab sampai akhir, nanti tombol berikutnya mati, tombol selesai dan submitnya akan selesai. Karena kan sudah nomor terakhir, makanya tombol berikutnya jadi terdisable gitu. Nah kita akan coba mengerjakan secara acak ya gitu ya, secara acak nanti kita sesuaikan. Saya asal ngisi aja ya teman-teman ya. Nah misalkan sebutkan 3 contoh. Nah untuk yang esai ini nanti akan saya berikan contohnya kalau kita ngerjakan tidak sesuai dengan kemiripan teks dan sesuai dengan kemiripan teksnya. Nah seperti ini misalkan tadi saya nggak tahu jawabannya apa ya. Matahari, udara, air. Nah, kita berikutnya kita isi aja. Nah ini tadi kan ada yang sampai D, ada yang sampai E ya teman-teman. Nah ini tadi formatnya itu ada yang sampai D sama sampai E. Nah contoh ini nomor ini kan opsinya cuma sampai D ya. Ini sebagai contoh aja, kalau misalkan opsinya hanya sampai D gitu, yang lainnya sisanya sampai E. Nah kita ngerjakan, kita kasih satu ini ya, kita kasih satu nomor yang kita ragu-ragu ya. Misalkan masih belum tahu jawabannya benar atau salah, kita kasih tanda dulu ragu-ragu. Nah nanti di sini ketika berpindah soal, warna dari grid soalnya ini akan berubah jadi kuning, menandakan dia masih ragu-ragu dengan jawaban tersebut. Nanti apa efeknya kalau misalkan sudah selesai tapi masih ada ragu-ragu? Nanti kan kita kerjakan sampai selesai. Nah, jelaskan pengertian fotosintesis. Misalkan seperti ini. Sebenarnya untuk yang esai ini masih banyak masih bisa dikembangkan lagi ya. Jadi ini memberikan opsi tambahan saja
gitu. Karena selama ini mungkin kalau untuk CBT itu kan jarang banget ada essay ya teman-teman. Nah ini kita kopas aja. Oh sorry keklik. Nah, kita kopas. Nah ini ada tulisannya ya, jawaban autosave saat berhenti mengetik. Jadi ketika sudah berhenti mengetik kita ini ya akan autosave gitu. Nah ini kita sudah mengerjakan sampai soal. Kita lihat apa terjadi yang perubahan di Proctor saat status siswa. Nah di sini muncul progres siswanya statusnya sedang apa? Sedang mengerjakan, kemudian sisa waktunya berapa dan dia progresnya sampai mana. Nah di sini 10/22 ini maksudnya adalah si Benjamin Sesko ini sampai ada di posisi nomor 10 dari 22 soal. Kita cross check ya, sudah mengerjakan 10 ya, karena nomor 11 kan kita belum jawab. Nah kita buat tampilan seperti ini aja, nah, biar ada lihat perbandingannya. Nah ini kalau tampilan jadi mobile itu nanti kurang lebih seperti ini sama. Nah ini kalau misalkan dibuka lewat HP akan seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini nanti masih akan saya perbaiki ya, karena ternyata setelah dilihat kalau resolusinya terlalu besar ini tertutup ya teman-teman. Nah ini seperti ini kan tertutup ya. Nah nanti ini akan saya perbaiki lagi, tapi secara fungsi sama. Nah seperti ini kita lihat tadi. Nah progresnya di sini. Misalkan kita jawab nomor 11, jawab. Nah nanti dia akan otomatis posisinya berubah menjadi 11. Nah ini akan auto refresh setiap 5 detik sekali. Nah, nanti itu kita bisa matikan juga auto refreshnya kalau misalkan mau ngelihat secara manual, tapi alangkah baiknya auto refresh tetap dijalankan gitu ya. Nah kemudian kita klik berikutnya, kita kerjakan aja semuanya. Nah ini tadi ada soal yang double ya, karena tadi di format soal kita lupa menghapus soal yang sudah ada gitu kan. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini tadi juga sudah muncul ya. Nah ini tadi ini adalah kitab suci Hindu. Nah ini kan spesial karakter. Nah ini saya tidak tahu artinya apa, tapi ini bisa terbaca sebagaimana mestinya sesuai dengan tulisan yang ada di kitabnya, seperti itu. Nah ini posisinya sudah ada tadi belum dibaca ya. Nah ini kenapa baru 19, karena yang 3 soalnya belum terjawab, makanya progresnya baru 19 soal yang terjawab dari 22 soal. Ini kita kerjakan dulu yang tadi. Gitu. Saya nyontek ya teman-teman ya, karena ada jawabannya saya lupa. Nah, ini pun teksnya juga bisa dikecilkan kalau misalkan mungkin anak-anak ada yang bawa tab besar gitu, maksimal di 80%. Nah, seperti itu. Nah ini progresnya sudah 22/22 user 22 soal. Jadi dari total 22 soal si Benjamin Sesko ini sudah mengerjakan keseluruhannya. Tapi statusnya memang masih mengerjakan karena belum selesai. Nah, kita lihat fitur tambah, kurang, dan juga reset. Nah, reset ini untuk apa ya? Reset ini untuk mengembalikan status awal. Jadi nanti dia akan terhapus semua jawabannya dan akan mengulang dari awal. Nah, ini last banget ya, kalau ini memang urgensinya hanya benar-benar dengan ketentuan tertentu ya. Hanya maksudnya dengan aturan-aturan tertentu kalau memang harus direset. Nah, kita akan coba dulu fitur tambah waktu. Misalkan Pak tadi HP saya tiba-tiba mati ngeblank, atau komputer saya tiba-tiba ngeblank. Oke, kita tambah waktunya. Misalkan tadi berkurangnya 5 menit atau kita berkurangnya 15 menit, kita tambah waktunya 15 menit. Nah, nanti sebentar nanti akan muncul di sini notif Proctor menambah waktu 15 menit dan
waktunya juga timernya langsung bertambah 15 menit misalkan. Terus kemudian ada anak yang misalkan ternyata masuknya telat gitu kan. Sebenarnya kalau masuknya telat yaitu resikonya dia ya, karena walaupun nanti masih ada sisa waktu, kalau sudah waktunya menunjukkan 12.30 ya dia sudah selesai. Nah misalkan ini hanya untuk punishment aja, misalkan kamu dari tadi nyontek ya, saya kurangi kamu 25 menit. Nah kita lihat perbedaannya di sini ya. Nah waktunya berkurang dan langsung muncul notif Proctor mengurangi waktu 25 menit seperti itu, otomatis kan berkurang ya waktunya ya. Nah ini kenapa minus 10 menit, karena dia adalah akumulasi. Jadi tadi kan kita nambahnya 15 menit, kita kurangi tadi kita nambahnya kan 25 menit ya teman-teman ya, terus kita kurangi 15 menit jadinya ya masih sisa 10 menit tadi. Nah seperti ini, kita kurangi lagi, misalkan kita kembalikan waktu awal, kita kurangi lagi 15 menit. Di sini 10 menit, sorry. Nah, kalau kita kurangi lagi gini, dia akan kembali ke tuh. Jadi dia mengkalkulasi teman-teman ya. Dia mengkalkulasi setiap waktu yang kita kurangi, dan waktunya pun juga akan berkurang gitu kan. Kalau kita tambah 20 menit, ya nanti dia akan kembali ke waktu awal terakhir sebelum kita kurangi waktunya. Nah, makanya dia tidak ada sisa waktu dikurang atau ditambah di sini. Nanti dia akan mengerjakan sesuai dengan waktunya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah tadi kan ada soal yang ragu-ragu ya. Ini kita juga jawab pilih ragu-ragu. Nah di sini dari indikatornya, dari penandanya, tombol selesai dan submit sudah muncul. Tapi di sini masih ada yang kuning. Kalau kita klik bagaimana keterangannya? Masih ada soal yang ragu-ragu, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita ke soal yang tadi kita pilih ragu-ragu ya, nomor 8 ini. Nah ragu-ragunya kita klik dulu, hilangin. Sama seperti yang lainnya juga, nomor 13 kita klik, ragu-ragunya kita kurangi, seperti itu. Oke. Nah jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman semua, Bapak Ibu pengajar juga dan Bapak Ibu proktor yang nanti yang mungkin akan menggunakan ini. Nah misalkan seperti ini contohnya, kita ke soal yang mana ya tadi ya, yang tulisannya terlalu kecil ya, mungkin harus di zoom. Nah seperti ini. Nah ini kan kita bisa zoom. Nah nanti kan terbaca sangat jelas ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah ini terbaca ya kalau sudah di zoom ya. Ini sih harusnya sudah terbaca jelas ya, karena zoomnya sampai 150%, ini maksimal di 200%. Nah kalau ini sih sangat terbaca ya. Kalau mungkin ada permasalahan dengan penglihatan, mungkin ini fitur yang insya Allah bisa membantu gitu. Nah misalkan kalau waktunya habis, nanti ya dia akan otomatis langsung selesai. Jadi meskipun nanti ada sisa soal pun ya yang belum terjawab, ya kalau sudah selesai ya sudah selesai. Jadi seperti itu. Misalkan kita contoh kurangi waktu 60 menit coba. Nah dia langsung tinggal nyisa 17 menit. Nah tadi ada keterangannya Proctor mengurangi waktu selama 60 menit. Nah sisanya kan jadi tinggal 17 menit gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman semua, Bapak Ibu pengajar. Jadi aplikasi CPT ini sebenarnya fungsinya untuk ya sebagai salah satu alternatif bagi Bapak Ibu yang mungkin di sekolahnya belum ada aplikasi CPT, walaupun saya yakin mungkin mayoritas sudah ada ya, entah itu mengembangkan sendiri atau mungkin pakai pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini nanti kita tinggal menunggu waktu selesai, tapi karena ini 16 menit kelamaan, jadi saya kurangi waktunya 15 menit. Nah dia langsung muncul, Proctor mengurangi waktu 15 menit dan otomatis nyisa tinggal 1 menit. Nah ini kita tunggu ya selama 1 menit 23 detik sambil ya sedikit intermezzo bahwa aplikasi ini sangat ringan ya, terlihat dari user interface-nya. Ini template-nya sudah seringan mungkin, karena pada intinya kan ini untuk mengerjakan
soal ya, supaya tidak terlalu banyak tambahan-tambahan yang tidak perlu gitu ya. Dan ini mungkin masih akan tetap dikembangkan ke depannya, akan ada tambahan update-update yang mungkin emang diperlukan, fitur-fitur tambahan, karena ini juga masih dalam tahap tes ya, nanti untuk diuji cobakan. Jadi kurang lebih, nah kalau waktunya kurang dari 1 menit nanti timernya akan berkedip seperti ini teman. Nah timernya akan berkedip seperti ini, nanti sampai dia waktunya habis. Nanti kita akan lihat kalau waktunya sudah habis seperti apa. Ini kita kembalikan ke ukuran semula ya. Nah sambil kita tunggu waktunya kalau habis gitu, nah dia otomatis akan berkedip menyisakan 25 detik lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Kita bisa, kalau siswanya sudah selesai submit, tidak ada yang ragu-ragu dan tidak ada yang kosong, ya bisa diselesaikan submit. Tapi kalau merasa anaknya mau mengerjakan sampai waktunya selesai, ya silahkan. Karena nanti begitu waktu selesai, maka otomatis akan tertutup sendiri. Nah ini 3, 2, nah waktu habis, ujian akan disubmit otomatis. Nah ketika selesai, siswa akan dikembalikan ke dashboard mereka. Nah selesai, hasil disembunyikan sesuai ya dengan konfigurasinya tadi ya. Hasilnya kan kita sembunyikan. Nah, seperti ini. Nah, disembunyikan hasilnya. Bisa nggak kalau kita mau tampilkan dengan siswa? Bisa. Nah, tapi kita lihat dulu di sini hasil ujiannya. Nah, siswa ini dari 22 soal salah 6, betulnya 16. Jadi 72,73% total persentase betulnya. Gitu. Nah, ini di sini ada aksi yaitu review jawaban dan juga reset ujian atau hapus ulang. Nah, kalau reset hapus ulang ya sama ya seperti yang tadi ya, kita hapus, anak itu harus mengulang lagi dari awal. Gitu. Itu hanya untuk case-case tertentu aja ya. Kalau ada urgensinya aja gitu. Kemudian apa tombol fungsi dari review jawaban ini? Nah, di sini muncul jawaban dari anak-anak tadi, nomor yang benar nomor berapa aja, nomor yang salah ada di nomor berapa aja, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah misalkan kayak ini, kuncinya ternyata B, harusnya jawaban C. Nah misalkan ini nanti bisa digunakan oleh para guru-guru untuk misalkan mau breakdown jawaban bareng-bareng bersama siswa, takut nanti siswa ada yang dirugikan karena sudah merasa jawaban benar. Nah seperti ini. Nah tadi ini kan kurang dari 75% ya. Nah ini salah ini salah ini. Makanya kan tadi kan minimal 75% atau lebih dari 75%. Ada lagi tadi soal IC-nya ya. Nah seperti ini, kemiripannya 97,62%. Tadi kan cuman nggak ada ini ya, kodenya H2O, CO2. Makanya dia tetap benar karena dia sudah di atas 75% memenuhi syarat dari kemiripan teks ya. Karena kan kita pakainya kemiripan teks gitu. Nah seperti ini juga jawaban-jawabannya. Nah kenapa kuncinya benar, kuncinya salah yang mana? Nah itu nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru kalau mereka mau membreakdown jawaban bareng-bareng dengan siswanya. Seperti itu kurang lebih. Dan ini juga hasil ini bisa muncul pada guru ya, guru pengampunya di sini, guru pengampunya misalkan tadi yang membuat soal siapa, Pak Sir Alex gitu ya. Nah itu nanti bisa muncul gitu dari pengampu gurunya gitu, seperti itu kurang lebih. Nah ini mapel uji coba mulainya selesai jam berapa nih. Sebenarnya ini hanya fitur tambahan sih untuk ya biar ada variasi aja, jadi siswa itu juga bisa tahu dia benarnya di mana, salahnya di mana, kenapa bisa jawabannya ini, kenapa bisa jawabannya itu. Jadi misalkan kalau merasa siswa ada yang dirugikan, merasa jawabannya benar semua tapi memang nyatanya tidak sesuai dengan kunci, nah itu ini bisa jadi sesuatu pertimbangan. Seperti ini pun juga jawaban siswa, nah ini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasilnya ya. Nah, ini di sini ada hitung ulang. Ada hitung ulang. Hitung ulang ini untuk apa? Misalkan dari Bapak Ibu guru itu ada yang salah kunci. Ya, saya ambil contoh ya, kita login pakai user guru ya, coba ya. Nah, misalkan ada salah kunci, salah kunci misalkan. Kita klik soal dulu. Misalkan tadi yang mana ya? Kita ambil contoh
satu soal saja yang salah tadi. Ini maksudnya untuk mencari perbedaannya ya. Kalau misalkan kuncinya salah, kita misalkan kayak ini nomor 5, misalkan nomor 5. Oh, kalau di sini acak ya, maksudnya kalau di sini kan acak. Nih kita cari soal yang ini. Nah, di sini kan jawabannya C ya, sesuai ya teman-teman ya, jawabannya C. Di sini pun juga jawabannya C. Tapi ternyata Sir Alex ini salah, jawabannya harusnya B. Si anak berarti bener dong. Nah, oh kesalahannya dari gurunya sendiri, maka tinggal diganti. Kita klik jawabannya B, kita simpan soal. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal hitung ulang. Ya, recompute atau hitung ulang. Nah, persentasenya naik ya teman-teman. Jawabannya yang benar jadi 17, yang salah jadi 5. Nah, sesuai ya dengan kunci yang sudah kita ganti tadi. Jadi dia merekompute ulang atau menghitung ulang nilai sesuai dengan kunci jawabannya. Tadi kan harusnya kuncinya C, ini cuman saya rubah saja supaya untuk melihat perbedaan ketika kunci sudah diganti dan tidak gitu. Jadi misalkan kadang-kadang kan juga mungkin guru ada yang kuncinya harusnya ini, tapi ternyata anak sudah terlanjur mengerjakan ya, kita tinggal ganti saja dari sisi gurunya, kuncinya yang benar ini, soalnya yang mana. Karena kalau di sini itu kan setiap anak nanti munculnya posisi soalnya beda-beda karena kan dibuat acak tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Jadi nanti kita bisa print atau kita ekspor PDF untuk dibaca bersama-sama. Kalau dulu mungkin zaman kita karena kita menggunakan kertas ya, paper based test, jadi yang dibagikan itu adalah kertas ujian yang sudah dikerjakan oleh kita, dibagikan dari gurunya langsung dinilai oleh gurunya, sudah ada nilainya di situ. Nah, kalau ini pakai file PDF nanti dikirimkan ke kelas-kelas, ke siswa seperti itu. Nah ini ada download Excel. Nah, download Excel itu apa? Download Excel ini untuk mendownload rekap nilai ya. Rekap nilai. Misalkan hasil ujiannya tadi tergantung dari jumlah siswanya berapa. Nah, di sini muncul nilainya kan di sini ya 77,27. Nah, nanti misalkan kalau dari pihak sekolah nilainya dikumpulkan dulu, nanti ada format pengumpulannya, nanti yang kita tinggal kopas aja nilainya sesuai di sini. Misalkan kalau siswanya ada 10, ya nanti 10-10-nya akan muncul nilainya di sini semua kan sesuai, ada mapelnya apa kelasnya berapa, nanti itu bisa difilter. Nah, di sini pun juga ada filter, nanti akan menyesuaikan mapelnya apa supaya tidak menumpuk dengan mapel-mapel yang lainnya. Sebagai orang tua kan karena pasti bingung kan. Harusnya mapelnya cuma matematika tapi yang soal yang lain muncul gitu ya, mapel yang lain muncul, jadi nanti bisa difilter menggunakan ini ya. Kurang lebih seperti itu aplikasi dari CBT. Oh ya, sama satu lagi, kalau kita misalkan untuk status siswa tadi kan kita kan manajemen mapelnya kan si hasilnya kan kita sembunyikan ya. Nah, kita login dulu pakai usernya si Benjamin Sesko tadi. Kita logout, tokennya tadi kita masukkan lagi. Nah, kita login. Nah, ini kan hasil disembunyikan. Kalau kita rubah jadi hasil ditampilkan, nah, kita refresh, siswa nanti di sini langsung bisa melihat nilainya berapa, dan ini juga akan muncul di akunnya siswa. Nah, review detail jawabannya pun juga akan muncul di akun siswa. Jadi itu nanti tergantung dari kebijakan guru masing-masing. Apakah guru akan mereview jawabannya bersama siswa-siswanya? Nanti kan mereka tinggal login akun aja gitu kan. Cuma nanti harus minta token lagi sama proktornya gitu. Nah, ini sama ya, sesuai dengan yang keluar di proktor sama guru. Pokoknya untuk yang hasil ini sama. Jadi bentukannya sama seperti ini. Nah, jadi siswa juga bisa melihat, oh saya salahnya di nomor berapa aja gitu. Nah, seperti itu untuk di breakdown. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan si gurunya enggak usah ditampilkan Pak, biar nanti kita breakdown bareng-bareng, ya udah kita tinggal matikan aja. Nah, kalau kita refresh ya dia akan kembali seperti ini. Nah, hasil ujian belum dipublikasikan orang, dia akan langsung otomatis ke sini. Oke. Demikian demo dari aplikasi CBT System ini. Jika ada Bapak Ibu yang berminat dengan aplikasi ini, maka bisa kontak email yang ada di
description box video. Semoga aplikasi ini mungkin bisa membantu bagi Bapak Ibu guru yang sekolahnya belum punya aplikasi CPT System, maka aplikasi ini bisa jadi salah satu solusi bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.